Ini panitia lagi cerita ini mah. Kalau ustaz ceramah nggak ada parsel, nggak ada berkat, itu jadi fitnah. Bini suka ngatain, ngaji di mana? Masa ngaji nggak bawa apa-apa? Jam 3 begini baru nyampe rumah, ngaji apaan jam 3? Itu makanya ya maaf, ini mah bukan lagi minta, bukan, supaya ustadz pulang nggak bawa fitnah gitu. Nggak minta, biar ngerti jadi orang. Nyaut panitia, udah disiapin ya, berarti kena gua kala-kali. Dengerin dah, saya pengen ceramah biar kelihatan kayak orang bener. Iya, sobat, disebut benar kata guru saya, orang disebut benar kalau matinya husnul khotimah, nggak ada fitnah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini saya pakai kain sarung baru kelihatannya kayak orang benar. Saya ceramah kelihatannya aja, sebetulnya malah lagi nyari DP ninja ini. Mohon ikhlas guru-guru saya, mohon ikhlas bapak-bapak saya, orang tua kita ikhlas, guru kita ikhlas, Allah ridho. Kita pasti masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita, amin. Lurah bisa naik pangkat jadi dewan, mudah-mudahan semuanya jadi pejabat-pejabat, amin. Guru saya, akhirnya kira maafin ya guru. Pak Lurah, gimana? Pak Lurah, maafin Pak Lurah. Banyak, ya Allah, komplit amat. Komandan izin. Ya Allah, orang gede yang semudah, saya pulang dah. Iya. Ini saya nggak enak amat nih. Senior saya di bawah, saya di atas. Udah duduk aja, kita ngobrol aja dah. Main kiu-kiu aja dah. Pak Camat, maafin ya. Pak Lurah, maafin ya. Izin komandan, izin. Ceramah dulu ini, nggak enak, listrik belum dibayar di rumah. Juga Al-Mukarram Bapak Muhammad, tokoh masyarakat kita. Cek, bener dulu. Cek, beli semen cek. Al-Mukarram Bapak Haji Mardi Joy, tokoh masyarakat kita. Juga ada Babinsa bin Amas, juga Bapak Samin, tokoh masyarakat kita. Akhinal Kiram, kiai kita, guru kita Bapak Muhammad Handi Sukandar SHI. Juga Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Kahfi SAK, guru-guru kita doain mudah-mudahan sehat panjang umur. Pimpinan-pimpinan kita, Pak Camatnya, Pak Lurahnya, RT RW-nya mudah-mudahan sehat panjang umur, banyak rezekinya, senantiasa Allah mudahkan dalam tugasnya, dan kita semua yang hadir dapat syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Ibu-ibu saya, orang-orang tua saya, tokoh muda, mama saya, ustazah, saya nggak sebutin satu-satu. Mohon maaf, kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Sumpah demi Allah, kalau ada saya bacain. Mohon ikhlas guru saya agak terburu-buru karena di belakang saya, masya Allah, orang-orang besar semua ini. Senior saya jadi malu ini. Nggak enak ini. Apa pulang aja udah ya? Ya, kita ngaji dikit. Ya, saya pernah ngaji, kata guru saya, di dalam syairnya Imam Ghazali karangan syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah ada syair yang enak. Cuman kalau bahasa Sunda lebih enak, tapi di sini saya yakin bukan Sunda ya. Sama, saya juga pernah di Sunda tapi bukan orang Sunda. Emak saya Arab. TKW bagian nyuci beras. Rumahnya nggak percaya kalau orang ngomong pura-pura aja. Saya ngaku Arab ngeliat hidung ya. Masa emaknya Arab anaknya hidungnya begitu ya kan? Orang yang hidungnya pesek insya Allah panjang umurnya, amin. Karena nggak boros napasnya. Survei membuktikan orang yang hidungnya kecil itu napasnya sakaratul mautnya bisa kuat 2-3 hari karena kecil. Tapi kalau yang hidungnya gede, lubang hidungnya gede, ketinggian, nah itu cepet. Kita 3 hari, dia 2,5 jam habis. Karena boros. Plek hati. Ini buat nyenangin orang yang hidung-hidungnya kecil. Jadi bukan pesek namanya, tawadu. Bukan hidung pesek, tawadu. Saking tawadunya, saking sopannya, sampai nunduk. Ya, agak buru-buru saya ceramahnya biar cepatan dikit. Jam berapa ini selesai? Kuat sampai jam 11 kuat.
Sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1 kuat? Saya enggak. Terusin aja ntar sampai jam 1. Ada ustaz ceramah di sini sampai 2 jam. Ada juga. Sampai 3 jam ada juga. Cakep. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Ya bukan, kalau sampai ceramah sampai 3 jam sampai bebusa. Belum pernah ngeliat penceramah sampai gumoh. Ini disiapin tisu. Tisu kan berarti buat ngelap gumoh. Ya, tahu banget lagi panitia yang ceramah dikasih larutan. Ya tahu kali yang penceramah emang lagi panas dalam kali. Mulai dari sore hujan mulu. Nggak apa-apa, air juga nggak apa-apa. Ustadz memang kudu minumnya air aja. Nggak usah makan, ntar juga lama-lama mati dia. Boleh ibu ustadz boleh minum jus, boleh. Ustadz boleh makan kue gorengan, boleh. Kalau air doang, ya emang udah rezekinya, mau gimana? Ini menjelasin bukan berarti minta kue, bener. Lagi dijelasin, ustadz boleh minum jus, boleh. Pak Camat minum jus, boleh. Pak Lurah minum jus, boleh. Penceramah, boleh. Ini malah lagi cerita, bukan berarti minta. Masing-masing udah pada tua, kalau ada tamu biar paham. Itu caranya tuh. Jadi kalau orang ceramah pakai ilmu, saya pakai akal. Karena emang ilmunya kagak saya. Akalnya saya banyakin. Bapak saya sering bilang, akalin. Kalau ngomel tuh, akalin. Nggak kena akal pakai gitu bapak saya kalau ngomel. Nggak pernah ilmuin, nggak pernah. Emang dia tahu anaknya nggak ada ilmunya. Laga doang subakbul. Ya. Girang bu, girang, nggak apa-apa, emang harus girang. Kemarin gara-gara covid 2 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong aja kita pakai masker, nggak ada suaranya, bob. Kita mau ke pasar nggak boleh, padahal duit kita, iya. Tersiksa nggak gara-gara covid? Saya aja ngerasa bego gara-gara covid. Jujur bapak, izin komandan, saya merasa bego gara-gara covid. Biasanya kita mau makan cuci tangan. Ini gara-gara covid udah 5 kali cuci tangan, nggak makan. Bego ya? Di sini begitu nggak? Oh enggak? Nah, berarti saya doang yang bego. Kalau sama ya berarti kita bego berjamaah. Kita doain saudara kita yang kena covid, tetangga kita, masyarakat kita syahid di jalan Allah. Amin. Udah enak yang udah meninggal mah. Udah nggak mikirin leasing. Kita kan yang masih hidup, bener? Iya bu? Masih mikirin mangemok. Bangke. Yang keliling aja itu. Namanya bangke bukan itu? Ya, nggak apa-apa ngutang, terus aja ngutang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang apa ngutang? Yang penting bayar. Kita mau berangkat ngaji, ngutang, pulang ngaji, selesai. Negeri kita juga terkenal kok, nggak di kampung, nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk negeri ini punya terus ngutang terus. Bagaimana enggak ibu, jujur kita pulang dari sini buka pintu, lihat di depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Masuk ke ruang tengah ada kulkas, ada TV, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Nggak usah nyaut, ibu buka jendela bunyinya kredit. Rumah aja paham kalau di dalam rumah isinya kreditan. Terus aja nggak apa-apa. Jarang ada penceramah nyuruh nerusin utang, bener. Nggak usah pakai diajarin ibu. Lihat perumahan bisa diutang nggak? Lihat showroom motor bisa diutang nggak? Lihat mobil bisa diutang nggak? Apa yang nggak bisa diutang di negeri kita? Bener. Sampai ke seragam pengajian bisa diutang nggak? Ambil. Jangan pakai ditawarin seragam, pakai nunggu. Saya menunggu suami saya aja lama. Gue udah lihat kok suami lu bangsang nggak buru-buru banget urusan duit mah. Lo berangkat ngaji aja juga nggak bakal dibagi ya kan? Iya kan? Nah, bikin girang. Jadi habis covid, mudah-mudahan tuh covid kagak balik lagi. Najong dia balik ke sini, kita hajar dia ya. Bener? Ya, yang penting ibu sehat, emak girang. Orang sehat, orang banyak ketawa, berarti sehat, panjang umur. Di rumah nggak ngomong sama suami 2-3 hari, boro-boro ngomong, ketawa juga susah. Ketemu saya, ketawain saya. Biarin, kalau saya dianggap PA, nggak apa-apa. Malam ini kita PA berjamaah. Karena bab saya kalau ceramah babnya bab ceramah saya ceramah
Yang dengerin saya ceramah juga kudu karena ilmu saya ilmu nanti kita pulang ke rumah, sampai di rumah dapatnya dapat ilmu udah pusing amat. Cari senang, jangan cari susah udah turunan. Emak susah, bapak susah, nenek susah, sampai ke kita ada lagunya lagi, buat apa susah itu, tapi masih susah aja itu. Ayo girang, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Kurang keras. Saya mau ngecek dulu dah, ini kampung apa namanya? Kejaren. Saya pengen cek dulu dah di Kejaren ini, kira-kira bapak sama ibu ngajinya pinter mana. Lihat dari tadi suaranya kayak berat amat, apa bis kuda hujan kali ya, pada kisut. Iya, aki-aki kalau kena hujan kisut kok. Coba dilihat di dalam kain sarungnya kisut. Makanya kata bapak saya, laki-laki harus rajin-rajin pakai kain sarung. Insya Allah ntar anaknya banyak. Ya, kalau pakai kain sarung kan begitu dulu. Berkat diambil, sarung diambil gitu. Sosis dicomot. Ayo, sekarang saya pengen cek dulu di Kejaren nih, ngajinya pinter mana nih. Bapak diam dulu, ibu dulu. Ikutin saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Inna a'tainakal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, ibu diam dulu, sekarang bapak. Izin kemana? Ibu diam dulu, dengerin nih kira-kira suami kita suaranya kayak apa. Ibu dengerin, ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi, ayo pak. Allazi, ayo pak. Allazi, ayo pak. Ayo Allazi, ayo. Allazi, ayo. Udah berapa kali dihayu-hayu nggak ada. Coba ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Walam. Tuh, iya kan? Cakep nggak itu? Nyambungnya enak. Kalau bapak mah diem aja. Aja nggak pikirin itu lagi diapain. Kayak mabok cubung. Begitu pak katanya, kalau istri harus dialem aja, harus disenangin, jangan disakitin istrimu. Dialem aja, digirangin aja, karena dia dari tulang kita yang bengkok pak. Jadi kalau tulang bengkok itu kalau kita paksa kita lurusin, yang bengkok patah. Harusnya dielus aja gitu, pakai cepean, pagi pakai cepean. Ya nurut. Makanya kenapa kalau kita bangun pagi nggak dikasih kopi? Bukan karena bini kita pelit. Kenapa bini kita suka ngutang? Bukan karena suka ngutang, karena suami ngasih duitnya kurang. Bener bu? Pagi minta kopi marah, coba kasih 10 juta, keluar nggak kopi? Kuenya keluar nggak? Makan siang belum masak, kasih lagi 10 juta, keluar nggak kira-kira? Komplit nggak masakannya? Malam kira-kira tidur miring, supaya nggak miring kasih lagi 10 juta, kira-kira miring terus nggak? Itu pasti melintir dong. Ceban, ya kan? Jadi kenapa romannya istri kita gampang kesel? Karena bapak ngasih duitnya bener ibu? Biarin suami kita nggak ganteng asal selalu ngasih biarin suami kita nggak keren asal bagi. Biarin suami kita hitam asal selalu ngasih. Biarin suami kita pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Udah pak, kita nggak perlu dandan, nggak perlu ganteng, karena istri nggak butuh kita, butuhnya tuh. Coba ya bu, bener itu, bener nggak bener ini? Buat apa suami ganteng keren kalau nggak pernah ngasih? Tuh kan bener ini. Iya bu,
ngaca gitu, dandan gitu. Kalau nggak pernah bagi, udah ibu, duit aja, benar? Iya bu, sama di mana-mana juga begitu. Makanya kenapa sampai istri berani ngutang seragam? Bukannya pengen ngutang, ya emang beli juga lama. Diajak ke pasar digandeng, digandeng terus ke pasar sama suami. Lihat toko emas digandeng, mau milih-milih baju digandeng. Itu bukannya cinta, suami empok pelit. Karena dia tahu kalau dilepas belanja mulu. Ya, jadi hari ini mohon ikhlas nih. Kiai mohon ikhlas. Guru mohon ikhlas. Saya ceramah. Saya ngajaknya girang, jangan ngajak susah. Dari atas kelihatan, yang cakep banget juga kelihatan. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua. Satu sakit, kurang sehat. Dua banyak utang. Kelihatan mukanya. Banyakan urusan. Bener. Emang jadi lurah nggak capek? Capek. Emang jadi Pak Camat nggak capek? Capek. Capek bu. Capek. Makanya bikin senang. Polisi juga bikin senang. Jangan dibikin capek, kasihan. KDRT nggak usah lapor polisi. Nggak usah. Belum diproses sudah dicabut lagi ntar. Musing-musingin orang doang. Iya. Berantemnya cakep, anjing lu yang anjing lu yang anjing. Berantemnya mah keren, main anjing-anjingan, tapi kasihan. Yang kasihan siapa? Anjingnya belum datang. Anjing lu yang anjing lu. Gampang ibu. Ini kayak saya kasih tips supaya jangan lapor polisi, KDRT, supaya jangan ngerepotin RT RW, lurah, camat, nggak usah lapor ke situ. Kalau urusan rumah tangga, saya kasih tahu semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Raja, presiden, insinyur, profesor, keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Bilang kembali ke tempat asalmu. Tahu keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter, pulanglah. Kita keluar dari lubang, mundar-mandir masuk lubang. Ujungnya kita mati, dikuburin ke dalam. Namanya lubang selesai. Hidup dari lubang ke lubang doang, habis. Ngapain pusing-pusing? Benar ibu? Kita komitmen dalam sholat, kita janji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai, nggak ada yang kita bawa ibu. Ada suami ganteng mau ngikut? Enggak. Biar dibilang aku nyanyi sama kamu sehidup semati. Kentut boh. Kalau ada bilang mama aku cinta kamu sehidup semati, kentut. Ya boro-boro sampai mati nganterin ke rumah sakit aja ogah. Bener. Mungkin capek jadi perempuan. Jadi perempuan capek. Apalagi pagi kerja, siang kerja, malam dikerjain, nggak ada berhentinya. Nyari senang biar girang. Mohon izin Pak Lurah, saya ngajak warga biar girang. Saya nggak berani kalau diundang ceramah suruh bikin orang bener, saya nggak sanggup. Saya aja nggak jelas ini benernya di mana. Ya tapi kalau bikin rame, insya Allah rame. Nggak rame, duit balik. Bro, jangan susah-susah. Nyari duit ceban pakai ribut-ribut. Ya, terus ibu terus. Nggak apa-apa, yang penting girang ya. Ibu ikhlas, saya ceramah segitu juga ngaji. Ngaji yang banyak-banyak. Saya kalau ngaji ayatnya nggak banyak-banyak. Karena kata guru saya, Nabi juga pernah bilang, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada kalian anni dari aku walaupun satu ayat. Enggak disuruh 100 ayat, enggak. 10 ayat, enggak. Saya juga enggak bakal sanggup 10 ayat karena belum hafal. Bener. Seayat aja. Ini ayat muludan nih yang sering kita dengar dari Kori. Saya minum boleh? Emang ada air doang? Kalau ada makan saya bilang saya makan boleh? Enggak, ini makan. Boleh dari mana? Kiai, maafin Kiai ya. Panas dalam. Ada larutan yang bagus, no? Larutan cap kaki Mail. Habis kena ceblokan segini nih.
Ya, ngaji dulu. Mohon maaf saya agak terburu-buru. Karena saya pikir banyak pejabat-pejabat di belakang saya. Mohon ikhlas guru, ini saya bukan enggak hormat, ini kenapa saya duduk di depan. Karena panitia nyiapinnya. Bukan saya minta kursi, bukan. Saya juga sebetulnya kesinggung kalau ceramah dikasih kursi. Perasaan udah tua, bener. Kita mau pulang dikasih tongkat, ya makin udah gitu dijemput dituntun lagi, ya. Itu yang ceramah aki-aki. Penceramahnya kuntet, kursinya gede. Iya, kursinya mah gede, mejanya kecil. Emang buat air doang kali. Kalau buat kue nggak muat, ini mah akal-akalan panitia, gue tahu dah. Ngaja gue dikasih tisu, dia pikir ceramah pasti gumoh nih. Nih kalau tisu sampai habis ganti kanebo basah ya. Jadi lu nggak pakai gelas lagi, kanebo aja isep-isep. Pantas banget di belakang ngomong itu Ustadz gila kali ya. Isep-isep kanebo. Mohon ikhlas Kiai. Nah kalau mau ngaji sama Kiai, ada pengajian mingguan, ada pengajian bulanan sama Kiai. Ada Ustadz Kapi, ada Ustadz Hendy. Nah itu ngaji namanya. Kalau sama saya syiar, harus rame. Lampunya harus terang. Syiar. Kalau gelap-gelapan bukan yang ngaji. Ya, ini terang, panggungnya gede, lihat foto saya gede. Udah MC berjejer noh. Oh, MC juga paling pinggir tuh. Nggak kelihatan mukanya, bibir doang. Lu pelawak juga, beliau pelawak juga. Cuman belum kaya, bubar. Nah, kalau saya udah lama. Masih kenal kan Ibu Akri Patrio? Emak pasti ingat lah ya kan? Bener kan? Iya, yang main para pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut banget sama bininya, itu aku. Yang jadi Ustadz Bari dagang pisang, itu gua. Ya kelihatannya aja di sinetron takut sama bini. Ya aslinya mah ya laki-laki berani sama bini kentut. Karena emang begitu kata guru saya, suami harus selalu salah dan siap ngalah di hadapan perempuan, baru mulia di hadapan istrinya. Benar. Jadi suami, apapun yang dilakukan suami pasti salah. Bener nggak abang? Salah mulu kita kan. Di rumah mulu salah, di rumah mulu. Kita pergi ngayap mulu, salah lagi ya. Kita minta kopi, salah. Nggak ngasih duit, salah. Udah disiapin kopi, kita nggak minum, salah mulu suami mah. Bener Ibu? Makanya rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu suami. Maaf abang, kita nggak berasa. Nih pelan-pelan lagi mau dibunuh. Ya bagaimana kagak mau mati Ibu? Suami nggak megang duit, tetap istri minta. Suami lagi nggak ada usaha, tetap istri minta. Suami kagak kerja, tetap istri minta. Bahkan pagi sore siang malam suami nggak megang duit, tetap istri minta. Itu bang yang bikin kita cepat mati. Jangan susah-susah, jangan dibikin susah. Hidup simple. Lapar makan, ngantuk selesai. Pusing-pusing amat, ngapa jadi nggak enak makan, ngapa jadi susah tidur. Saya ulangi lagi, lapar makan, ngantuk selesai. Senang ketawa, bener ya. Susah nangis selesai. Mau ngapain pakai nggak bisa nangis, air mata kering. Iya Bu, makanya suami diemin aja. Mau ngapain pakai cemburu hari gini. Udah umur di atas 50 cari senang. Abang umur di atas 50 cari senang. Walaupun hidup bukan untuk senang-senang, tapi cari senang. Simpel aja. Bini maunya duit, kasih duit. Nggak dapet, cari. Begitu aja. Selesai nggak Bu? Buat apa juga suami ganteng kalau nggak pernah ngasih-ngasih? Kan tahu itu. Pakai cemburu-cemburu. Kalau masih cemburu aja udah tua, suami ajak ke tengah lapangan. Lihat hujan gede, geledek gede. Lihatin dari jauh, anterin suami ke tengah lapangan tuh. Kita lihatin dari jauh. Kira-kira geledek nyamber apa kagak? Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabe-cabean. Begitu dong. Suami udah kagak ada duitnya, hitam dekil masih cemburuan aja. Cuman empok doang yang mau, kuntilanak aja gedeg. Laki-laki yang gak ada duitnya, perempuan mana yang zaman sekarang? Bener. Bebasin, jangan dibikin susah. Girang aja. Pusing-pusing goyang aja begitu tuh. Orang Islam boleh goyang? Boleh. Siapa yang bilang orang Islam gak boleh goyang?
Ibu di depan suami nggak goyang, kesel nggak suami? Pasti jangan ngomong kayak gede bong cau lu. Buat tang pisang, bener. Goyang ibadah. Tanya kiai kita, orang Islam boleh goyang? Boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh nyanyi? Boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Makanya di mana taklim lagunya nggak ada di ruang karaoke. Lagu taklim, bener? Ya bu, boleh nyanyi, boleh. Ingat gak waktu muludan? Ayo kita nyanyi dah, biar girang. Mari, oh mari, baca sholawat Nabi. Ingat gak lagu itu? Ini jangan ngapal lagu itu, biasanya umurnya udah lumayan. Kalau anak-anak nggak bisa. Kalau anak-anak lagunya yang sabian, yang malu-malu tapi dia nyanyi. Ingat gak lagunya yang ya jom malu, ya jom malu. Ya, kita doain adik-adik kita besok jadi kiai besar, amin. Jadi pengusaha kaya, amin. Besok ada yang ganti regenerasi jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, amin. Hidup tinggal nunggu giliran bu. Yang muda gede, yang gede tua, yang tua selesai, udah sampai di situ doang. Jadi udah tua jangan pengen apa-apa, pengen senang aja. Ntar panjang umurnya. Ya, udah tua masih repot aja, ada katanya janda gatel. Wah, saya baru aneh, emang ada janda gatel? Bener ketemu saya malam Senin tuh bu, di tiang listrik lagi begini aja. Oh, nggak bawa salep kali dia. Ayo ibu, girang di rumah udah capek. Kita sama suami seharian nggak nyengir pisan. Depan saya nyengir biar girang. Kalau perlu ntar pulang depan pintu. Mau tidur, mau ke kamar mandi. Suami pasti ngomongnya dikit, PA bini gua. Gara-gara dengerin aja Akri ceramah. Ayo mari, oh mari, baca sholawat Nabi. Mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Marilah kita. Yang kaku-kaku mau ngapain sih? Umur di atas 50 abang, bener sopan di depan kiai, bener nggak salah. Tawadu kita di depan kiai, bener nggak salah. Kiai duduk 3 jam kuat, kita ngadepin kiai 3 jam. Umur udah di atas 60, kolesterol naik. Bener. Boleh geleng-geleng, boleh, ngapa sih? Goyang boleh ngapa sih? Goyang juga ibadah. Ada goyang yang ngajak ibadah, ada. Lihat lagi zikir, goyang nggak? Illallah lah, ha illallah la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Makanya kata orang tua dulu, goyangin kepala, kampung kita kering, kagak ada banjir. Coba bapak tanya, mana yang mantap bikin banjir? Yang digoyangin apanya coba? Yang paham nah, yang udah umur yang 40 ke sana. Ini yang sengketa sering banget bikin banjir. Untung pakai sendal nggak nyeblok. Ya. Goyangin kepalanya kata kiai. Insya Allah negeri kita aman, nggak ada banjir. Makanya orang tua dulu lihat. La ilaha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat emak kita kesel pegang dada, mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak lu PA udah tahun urusan banyak nggak pulang-pulang. Susah senang curhatnya ke Allah, cakep nggak itu? Ayo bu, kita masih audisi, siapa yang paling benar belum tentu aja. Bisa jadi yang ceramah takabur, yang dengerin ceramah tawadu. Akhirnya yang dengerin duluan masuk surga. Yang ceramah nggak jelas. Ya, kita nggak bakal yakin bang masuk surga di ujung-ujung, nggak mungkin. Kenapa kita maulid? Karena orang tua kita maulid. Makanya simple, kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh.
Nggak bisa kita sendirian. Kenapa kita maulid? Karena orang tua kita maulid. Ya Bu, saya bisa mimpin tahlil bukan karena saya udah ngelawak, enggak. Sebelum masih kecil saya Bu udah diteng-teng sama orang tua saya. Asal ada orang yang meninggal nih, ada orang mati nih Bu, emak saya udah teriak, jangan kemana-mana sore, ntar ikut bapak lu habis isya. Kemana mak? Mak, bapak lu mau tahlil. Iya mak. Emang apa sih mak? Mak nggak masak. Cepetan begitu. Ntar kalau waktunya tahlil jangan duduk di belakang, kata emak saya, duduk deket kiai, di depan kiai duduknya. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Akhirnya sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil, nggak kayak orang-orang. Di saat orang nggak demen maulid, saya pengen terus semangat maulid. Kalau ada orang bilang, oh maulid nggak ada dari sononya, jawabannya gampang, nggak usah ke sono, ke sini aja nih. Ya ini di sini lagi maulid nih, bener. Jangan dibahas ketinggian ibu. Oh tahlil itu bid'ah, saya nggak berani. Saya nggak berani membid'ahkan tahlil. Kenapa? Karena itu tempat jajanan saya. Kalau ada yang mati, emak saya udah ngomong, no ada yang mati lagi no. Yang kemana-mana tuh, gitu. Karena habis hidup pasti nggak ada orang hidup terus-terusan. Aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita ada, kondisinya bagaimanapun, kematian yang selalu ngikutin kita. Siapapun pasti mati. Makanya ajarin anak-anak ngaji biar besok bisa mimpin tahlil. Kan sempet viral tuh punya saya, cuma ilaruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ini nih bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan nabina, bapak ji ini bin bapak ji itu tuh yang kuburannya di belakang musola, bapak ji yang ini nih, bapak ji yang ini nih, yang kuburannya udah kalingan tembok, bapak ji yang itu tuh bin bapak ji yang itu, bapak ji yang itu tuh yang kuburannya udah ketiban triplek. Udah pada pindahan. Viral tuh. Tuh luarnya azaz tukenya nggak ada, nggak tahu. Tapi yang rame saya keluarin. Kalau yang mau spesial ada ijazahnya itu nggak bisa. Nggak begitu. Sebab anak pinter dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Murid pinter dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Sebetulnya kita semua ini nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada apa-apanya kita. Sehebat-hebatnya kita keluarnya dari mana? Dari rahim peram emak yang luar biasa, bukan anak yang luar biasa. Ibu benar. Anak jangan bangga ibu punya anak pinter, kuliah S1, S2, empat-empatnya kuliahnya S3. Kebanyakan S beku ibu. Lihat di freezer tuh. Jadi jangan bangga, jangan girang. Oh punya anak pinter, duitnya banyak, ibu sakit kagak pulang, lagi banyak kerjaan, lagi banyak urusan, sedih nggak ibu? Sakit yang harus didampingin anak, nggak ada anak, bener. Oh anak satu lagi kaya, saking pinternya kaya di luar negeri. Emak sakit, angkat telepon, kirim aja ke UGD, aku sibuk baca kerjaan. Sampai emak meninggal kagak pulang karena anak pada pinter, lagi banyak urusan. Makanya punya anak jangan pinter semua ibu, sisain biar ada yang bego satu. Karena yang bego nggak kemana-mana. Tuh yang tawuran, pinter itu bu, punya motor keluar tawuran. Ngeri sekarang mah. Celurit main panjang-panjangan. Iya. Ya bu. Nah, Ozo, masukin anak-anak kita ke masjid. Anak kita nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak motor, nggak bakal ketemu yang temen yang nggak bener, karena nongkrongnya di dalam. Anak-anak kita masukin ke masjid, nggak bakal ketabrak mobil, karena nongkrongnya di dalam. Nggak mungkin mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Artinya lebih beresiko nggak bu anak-anak kita lepas nongkrong di pinggir jalan? Resiko nggak bu? Masukin ke musola, belajar mimpin tahlil, lihat imam. Jangan bangga ibu punya anak pinter, jangan bangga. Rata-rata yang pinter pada ngajarin orang tua. Tanah orang tua dipolak, kan ditambahin. Ayo warisan rata-rata habis gak bu? Habis, tinggal meteran doang di tembok nempel. Tanah udah habis, pinter abang bikin kontrakan. Kontrakan 10 berjejer. Begitu lagi aja. Mau nyunatin jual 1 pintu, mau nyekolahin jual 1 pintu,
Abangnya mau kuliah, jual 2 pintu. Bapaknya lagi PA menongkrong di warung, jual 4 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang. Siapa orang mau kontrak? Nggak ada pintunya. Curut pada nyeplos. Hah? Artinya apa anak bego ibu? Bego tapi bener. Berapa banyak orang-orang tua kita dulu? Dia berjuang tapi nggak mau namanya disebut sebagai pejuang. Lillah, karena Allah. Dia bantu masyarakat, mau nyebut. Kalau perlu tangan kirinya nggak boleh tahu. Emang udah nggak ada tangan. Mau ngasih tahu bagaimana emang tinggal sebelah. Ya, Bu. Tuh orang tua kita dulu benernya tuh. Enggak, kita mau bantu sumbangan, ambil kamera center. Bu, supaya kelihatan. Ya bener. Bu, di-share kemana-mana, viral. Sebagai penyumbang terkenal. Dunia doang, Bu, akhirat nggak dapat apa-apa. Adek, udah belum? Dengerin. Dulu Bang Haji Akri dulu begitu. Kalau ada orang ceramah, Ustadz mana, dengerin. Besok nih tua gue bisa. Haji Akri mati, kamu jadi penceramah, begitu dong. Jangan ngobrol, jangan, sayang. Kan tadi gitu, pengen punya anak soleh, liatin yang soleh-soleh, begitu. Ini mah orang lagi ceramah ngomong aja. Naik deh, gantian gue kasih jigo. Masuk ke masjid, latihan tiap hari ngaji, jadi kori. Suara cakep, selamatan, syukuran, muludan, rajaban, duit. Nggak usah mikirin kerja, capek. Ini Haji Akri nih, nggak nyari duit, tapi duit nyari Haji Akri. Begitu dong. Enak nggak kira-kira dicari duit? Pelajarin, liatin orang tua, nggak harus kerja. Pagi, sore, siang, malam, dari tanggal 1 kita kerja nungguin punya duit tanggal 30, kelamaan, keburu habis sebelum tanggal 30. Begini aja nih ngaji, tiap hari latihan. Pasti tetangga nyaut, wah lu kondangan. Dibuka suara biar keras, dibuka mulut biar kenceng, ntar makhrajnya cakep, suara jadi bagus. Begitu. Itu di tempat saya, pagi sore main game mulu. Maaf nih deh. Pagi sore main game mulu. 24 jam main game terus. Sekarang no, matanya copot. Jatuh pluk. Masukin lagi, jatuh lagi pluk. Sampai sekarang no, matanya kan nempel-nempel. Karena kebanyakan main. Coba pagi sore siang malam baca Quran, jadi hafiz Quran. Yang punya anak perempuan rajin. Kalau laki namanya hafiz, hafal Quran hafiz. Kalau laki, perempuan hafizoh. Kalau suaranya cakep, perempuan laki qori, perempuan qoriah. Kalau yang tukang ceramah laki namanya dai, perempuan daiyah. Daiyah, daunah, daati, da'noh. Itu yang punya rumah makan Padang tuh. Ya, dengerin. Om Akri begitu dulu. Diteng-teng sama orang tua, diikutin tahlil, ngikut. Orang tua zikir illallah, la ilaha illallah. Nunggu saya liatin orang tua yang lagi zikir merem. Nah kuenya yang geser saya tuh. Illallah, la ilaha, kan merem tuh illallah, la. Nah itu kue yang 5 tinggal 3 tuh. Nggak apa-apa. Kalau saya nyolong punya kiai, karena saya tahu kiai mah nggak bakal protes. Ikhlas kiai mah. Coba colong punya RT, sendalnya sebelah kanan aja. Ngomong nggak ngargain gua RT, masa sendal gua hilang, mana kanan doang lagi, kan jelek banget RT jalannya miring gitu. Kalau saya sudah akalin, kalau saya mau colong punya kiai, karena kiai mah ikhlas, berkah jadi doa. Colong aja punya RW, seumur-umur masih ingat aja tuh RW. Saya nyolong jambu kiai, enggak disumpahin, cuman pagi mules mencret. Gara yang bener didoain, yang nggak bener suruh rasain, bener berasa bu. Mencret aja nggak berhenti. Ya, udah ini udah. Udah capek belum? Saya tanya saya. Ya, ngaji dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bapak hasanah, anak hasanah, emak hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurah juga ngaji hasanah, bapak camat ngaji, wakil wali kota ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji,
Berarti kampung kita kampung yang hasanah. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah segitu juga banyak-banyak amat ngaji. Yang penting waktunya makan, makan. Sebab ngaji terus juga nggak makan-makan, mati. Iya, itu kalau kiai kuat, kalau saya kan enggak. Dari baru nyampe udah nengok, belah mana nih bakul nih. Karena otak kita ke garas doang isinya bang. Gaya sih udah bener, setelannya cakep dia. Pakai kain sarung, pakai koko, pakai sorban dia. Udah kayak orang bener banget. Kentut, di mana bener? Ayo kasih tahu saya di mana ada orang bener. Berapa banyak kita sering ketipu sama orang yang kelihatannya bener, datang nunduk-nunduk sopan, bener kelihatannya. Kita kasih kopi, kita kasih makan, kita kasih ongkos, begitu kita tinggal motor hilang. Kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Kasih tahu saya ibu, kalau ada Haji Akri begini pakai kain sarung dianggap Haji Akri udah bener. Siapa? Nggak ada ibu, ada guru saya nih, ini bener nih bu nih, ini bener nih. Halal katanya, halal ini, halal udah labelnya udah jelas, MUI udah ada label halal. Guru saya minum masih nyebut, ya Allah halalkan yang kami minum menurut engkau ya Allah. Jadi halal kita masih menurut manusia Bapak. Bagaimana yang halal menurut Allah? Jadi benar masih menurut kita. Bagaimana benar menurut Allah? Belum ketemu. Shadaqallahul azim. Maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Ikhlas-ikhlasnya kita Bapak. Ikhlasnya kita abang bukan ikhlas wali. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para nabi. Ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh. Ikhlasnya kita ya kita. Begitu kita ungkit kesel lagi aja. Nggak ada habis-habisnya. Ah gua udah ikhlas, gua ikhlasin aja udah, ikhlasin aja. Ikhlasin aja, diajak ngobrol mah. Gua kalau dulu kalau nggak ada gitu mati dia. Siapa yang modalin? Banyakan dia. Ya. Ayo berapa banyak orang yang hidup pura-pura? Termasuk saya nih pura-pura nih. Ya, berkaitan kayak orang benar gitu. Pura-pura, siapa yang paling benar? Kasih tahu saya. Nggak ada abang. Kita lagi kumpul pengen bener di tempat yang bener, bikin acara bener, nanti masuk surga bareng sama orang yang begitu doang. Makanya kenapa tawassul summa ila ruhi? Nyambung-nyambung. Sebenar-benarnya kita nggak mungkin nyelonong masuk surga sendirian. Makanya orang tua ngajarin summa ila ruhi, bapak ini bin bapak itu, bapak itu tuh bin bapaknya ngono, bapaknya ngono, no bapaknya ngono, no yang kuburannya belah kanan, bapak yang ini nih, bapak yang ini nih, yang kuburannya mau dijual anaknya. Berapa banyak abang anak jual kuburan orang tua? Ayo, mau bener di mana? Haji Akri kelihatannya bener, halah kentut. Ya abang, bener itu udah nggak ngomong tuh bener. Kalau masih ngomong, udah jelas kelihatan pasti salahnya. Saya punya guru, saya punya kiai, kalau ngajarin bebasin aja saya. Terus, saya bilang saya malu kiai diundang ceramah mulu, malu pakai modal, malu aja terus, kita juga bener. Sampai sekarang belum ada malunya saya. Iya, diundang ceramah masih nego aja. Ya abang. Kalau nggak nego nggak ngerti. Ya jauh-jauh becek-becek hujan-hujan gitu. Kasih air teh doang kan kesel. Ya kalau kiai kan ikhlas nih kasih air putih ikhlas. Kalau kita dikasih larutan kesinggung perasaan. Emang gua panas dalam apa? Perasaan gua dari rumah adem. Begitu dikasih air putih emang di sini nggak ada apa kopi apa gitu. Iya bukannya minta di rumah juga air putih buka keran gede buang. Makanya mau kalau ngundang saya jangan sering-sering abang, sekali aja. Ini di kampung apa tadi? Kejaren, ngundang saya sekali aja, jangan sering-sering. Mahal, sayang-sayang. Kenapa saya mahalin? Supaya jangan ngundang saya. Ini ngetop, susah gimana? Gue bilang jangan patungan. Ya, ini kalau dipungut 5.000 aja kebayar juga gue akhirnya. Ceramah lagi aja. Nggak tahu panitia boleh mengutin. Emang ceramah begini nggak dosa? Dosa ibu, dosa saya. Apalagi ceramah di masjid, makan kotak amal mulu saya. Ya bener.
Pengen saya juga jadi ustadz, jadi kiai yang kaya, nggak usah bayar saya ngaji sampai berbusa. Ayo ceramah begitu. Gimana? Kadang-kadang kita pulang ngaji nih, komandan izin, kita pulang ngaji nih nggak bawa parsel, bini marah. Katanya ceramah, masa nggak bawa apa-apa? Kan jadi fitnah akhirnya, bener. Ini panitia lagi cerita ini mah. Kalau ustadz ceramah nggak ada parsel, nggak ada berkat, itu jadi fitnah. Bini suka ngatain, ngaji di mana? Masa ngaji nggak bawa apa-apa? Jam 3 begini baru nyampe rumah, ngaji apaan jam 3? Itu makanya ya maaf, ini mah bukan lagi minta, bukan, supaya ustadz pulang nggak bawa fitnah gitu. Nggak minta, biar ngerti jadi orang. Nyaut panitia, udah disiapin ya, berarti kena gua kala-kali. Kalau gua minta kan malu ya gitu bang. Itu cakep panitia tuh, kasih tepuk tangan buat panitia. Mudah-mudahan acara mulu dan kayak gini bisa kita bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah gua terus. Ya, capek belum? Belum capek? Nggak apa-apa, ketawain aja terus biar girang. Tawa aja, ketawa, jangan pusing-pusing. Pengen kaya, pagi sore siang malam ngelamun, nggak bakal kaya. PA bisa. Usaha belum udah nyari modal, akhirnya modal kagak, usaha kagak jalan. Akhirnya repot nyari ganti buat bayar modal. Jangan pusing-pusing, cari senang aja. Punya duit 1000 makan, lihat orang tua kita makan nasi sama garam enak kata dia, manis-manis. Bener. Orang kita pengen makan daging ngelamun. Orang dulu enggak. Saya ibu termasuk maaf sama orang tua yang simpel. Saya nggak pernah semasa hidup almarhum saya diajak ke restoran makan enak, nggak pernah. Paling nungguin bapak pulang tahlil dapat daging sekepel anak 13 digigitin sama mak saya. Ini arang dikit nih, ini arang dikit nih. Terus semur, nggak berasa daging, kecap doang. Hidup nih. Coba anak kita yang makan Kentucky, Kentucky ini, itu Kentucky ayam dari mana, dipotongnya ngadep mana, waktu motong baca apa tahu nggak? Coba bekakak apa ditinggal nggak dimakan. Padahal itu ada summa ila ruhinya, barokah. Begitu dong. Ini kadang-kadang kita ngajarin anak nggak pakai cara orang tua kita. Kita ngajarin anak cara kita. Anak nangis pungut. Nanti ya kalau mama punya duit kita beli itu tuh Kentucky yang itu tuh yang di TV ditunjuk. Kita nangis dari masih kecil sampai mata udah timbil, didiemin aja. Tuh anak nangis, apa kata bapak? Diemin aja, ntar juga berhenti. Tuh bu tuh. Yang dikecilin, yang dihina. Makanya kalau kita dihina orang, disakitin orang, ikhlas dah. Kalau kita direndahin orang, bisa jadi itu cara Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Biarin ibu, biarin. Kalau kita dimarahin sama saudara, banda kita udah habis dimakan saudara, bu kecil, warisan orang tua kita kecil, masih lebih banyak warisan Allah buat kita. Saya ngalamin cerita ibu, sampai saya berani mengharamkan warisan orang tua. Saya nggak mau, ntar saya nyari. Alhamdulillah Allah kasih banyakan saya sama punya bapak saya. Ya kan, gua kalau nyomong leher gua kaku nih. Ini bukan nyomong doang, emang gejala stroke kali. Artinya apa? Yuk adik-adikku sayang, jangan gara-gara kontrakan sepintu ribut. Ngapain? Kalau ada adik abang ribut gara-gara motor, gampang kata bapak saya. Supaya nggak ribut apa? Jual motornya. Apa yang mau diributin? Ya, ayo sekarang ngaji. Ngaji yang cakep. Lihat imam, bismillahirrahmanirrahim. Begitu dong. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Begitu dong. Jangan main game mulu, ntar tuanya bego. Ya, tuanya bego. Lihat warisan udah habis, kontrakan udah habis, tinggal pintu doang pada nyender. Engselnya pada lepas. Apalagi mau diharapin? Akal pakai ngaji, tiap hari ngaji pagi sore siang malam, jadi penghafal Quran, kelar udah. Suara cakep kok, suara bagus, udah kemana-mana ngaji, kelar udah. Nggak usah repot-repot nyari duit, biar duit nyari kita. Ilmu kiai kan begitu, jangan nyari duit, capek berarti belum jadi orang. Biar duit nyariin kita, baru orang. Gitu dong. Kayak gue nih, gue belum ngomong DP udah nyampe. Ya bukan ngomong, ya iyalah. Ibu bengong liat saya, sok bener, ya iyalah. Kenyataan kok, emang ngarang apa? Saya ngajak girang, bukan ujub, bukan takabur, ngajak girang supaya adik-adik kita termotivasi ibu. Suruh ngaji, taruh di pesantren, besok jadi ahli kitab. Ngaji ahli qiraat, kelar udah, emang gak usah sedih-sedih. Besok kita meninggal ada anak yang ngajiin.
Kalau kita meninggal anak nggak bisa ngaji, punya duit bayar ustaz suruh ngajiin. Kalau duit kagak anak juga nggak ada yang bisa. Ngapain emak jadi kayak mabok obat, mangap aja. Hah. Udah jam 11. Udah capek. Terus dong. Udah malam. Hah? Ibu udah bengong tuh. Tadi masih ngelihat udah ketawa kecapean bengong mangap. Iya sih, mata mau ke panggung, pikiran kemana-mana. Ada yang ke rumah, ada yang mikirin suami ya. Pokoknya ingat terpulang kalau suami galak, ingat pesan saya. Apa bu? Angkat rak pelan-pelan. Angkat rak pelan-pelan, bilang kembali ke tempat asalmu. Jelas itu nas yang bilang wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Artinya emak yang ngeluarin anak. Disebut anak karena keluar dari rahim emaknya. Yang keluar dari peralon bukan orang, curut namanya. Benar itu. Makanya emak jangan capek-capek. Ayo emak girang, emak goyang begitu. Itu di tempat saya tuh ada nenek-nenek goyang TikTok. Harusnya kan 3 kali, baru 2 kali, mau ketiga bunyi krak aja. Akhirnya miring jalannya. Artinya ada ukuran, udah tua jangan kenceng-kenceng goyangannya. Begitu. Kan saya bilang tadi goyang boleh, ibadah. Kang gado-gado goyang boleh nggak? Ibadah bukan. Coba lihat kang gado-gado. Mak 2 bungkus nih tuh. Goyang nggak? Yang pedas pakai karet ya neng tuh. Kurang asem mak nih asem. Goyang nggak itu? Ibadah bukan? Ibadah. Nyari rezeki buat anak cucunya, bener. Coba orang tua kita dulu gendong anak, goyang nggak? Goyang. Pakai sifat 20 lagi pakai wujud kidam bako muholah atulil hawa disi kiamu binafsi wahdaniyat kudrat irodat. 2 anak nyampe ke genteng sampai teriak emak kelewat. Saking enaknya tuh. Beda kita megang anak, lagunya pecah 1000. Padahal waktu pecah ketuban perih banget. Benar, ayo bareng. Wujud kidam mohon lil hawa qiyamuhu wahdaniyat qudrat ilmu hayat basar kalam samian basiran. Kurang gede, suaranya kecil banget. Kecil, ngantuk ya? Ngantuk suaranya kagak ada. Kayak orang habis ketiban lemari. Biar girang ya bu ya. Ya udah ya. Nyanyiin aja nggak apa-apa. Lagu-lagu yang cakep begitu bu tuh. Di taklim adanya, di tempat karaoke nggak ada. Bila Israel datang, itu lagu serem sebetulnya bu. Israel mau datang masih dinyanyiin aja. Karena girang, senang remajian, panjang umurnya. Masih apa lagu itu? Udah berat ya. Tawa lu udah nanggung, Pok, gue lihat. Saya biasanya kalau ceramah tuh ngeliat perempuan ketawa, girang, semangat saya. Karena paling enak kalau ibu-ibu tuh ketawanya lepas gitu. Kalau bapak-bapak kan kadang-kadang ketawanya dicicil. Yang ceramah diliatin dulu, ketawanya dikit. Gitu. Kalau ibu-ibu kan gitu. Sampai kadang-kadang karpet rembes dia nggak berasa. Saya kalau ceramah ada ibu-ibunya girang, semangat saya. Kalau saya bu, udah niat datang, saya datang. Nggak usah jamaah banyak, 5 aja jamaahnya, saya tetap ceramah. Asal yang 5 itu panitia. Kan urusan sama dia semua. Ya buat apa jamaah banyak nggak ada panitianya? Akal pakai biar ilmu kurang juga. Ya bu, itu bapak saya pesan begitu. Akal pakai. Nggak punya ilmu jangan sok-sokan berilmu. Iya, akal pakai. Masih terang-terangan aja saya. Saya terang-terangan aja saya. Suruh ceramah saya ceramah aja. Kok ayatnya nggak banyak? Kata Nabi juga begitu. Balighu anni walau ayat. Atuh aja nggak usah banyak-banyak. Karena ini syiar. Beda sama basul masail di masjid di taklim. Ya bu. Nasib di majlis enak, di pondok enak. Kalau di sini kurang enak bu. Namanya syiar biar rame, biar terang lampunya, biar cakep tendanya, itu syiar.
Kalau ibu bikin maulid cuman tendanya dari atap, tikar 2 lembar, ya yang datang juga miring-miring bawa kain sarung lah pada pules semua. Yang dagang di pinggiran cuma tahu kuning, tahu keseksa, ya kelem pules. Itu kan tahu buat aki-aki itu, yang udah gak ada gigi yang kelem. Namanya tahu kuning tuh. Ya bu, sama kayak ongol-ongol tuh agar-agar kalau sekarang puding. Itu jangan anak muda yang makan gak pantas, aki-aki lihat yang udah giginya udah habis sama sekali, kasih puding dah, kita liatin dari jauh, kalem. Habis 2 piring setengah. Ya mak, girang aja, jangan dipikirin. Suami hitam pakai bangun malam ngedoa, ya Allah putihkanlah suami saya. Agak usah, biarin dia hitam, yang penting ujungnya lancip begitu loh, ujung pemikirannya. Biarin suami kita hitam, yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau suami ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Irisin cabai, terasi bawang, goreng aja. Ini emak juga sih kadang-kadang mau capek, mau repot, anak udah pada gede masih dipikirin aja, tinggal pergi. Saya suka ngomel sama emak saya begitu. Kadang-kadang ngomong udah enak banget, cakep. Anak udah pada gede, udah pada nikah semua, gue udah bebas. Yang ini udah nikah, yang ini udah rumah tangga, bebas. Baru ngomong 2-3 bulan, besok begitu mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya ditaruh di rumah. Agak ada habis-habisnya. Beruntungnya orang tua kita kesel, susah, senang sandarannya ke Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Itu senjata ibu kalau punya suami galak mau nampar, gua tampar lu. Ibu jangan mundur, maju. Kenapa kalau ribut ibu kalah? Karena ibu nggak siap. Jadi kalau suami kalau dibilangin nggak ngerti, gua tampar lu, maju. Buset, gua mau ditampar. Buset, gua mau ditampar. Matiin gua sekalian. Matiin, gua tahu kalau gua mati lu mau kawin lagi. Nih, ini taruhan nih, kalau nggak mundur suami ibu taruhan nih. Suami galak di luar doang, kumis gede, bentak sama bini mah turun teh, kayak kerak iler. Kan saya laki bu, kan saya laki, bener. Udah laki-laki mah nggak ada bakal menang lawan ibu. Ibu mah pinter, udah dikasih duit 1 juta juga belum dihitung udah ngomong kurang nih, kurang. Begitu suruh ngitung, yang dihitung bukan duit, bayar kredit, listrik, anak-anak sekolah, bukan ngitung duit, ngitung urusannya. Makanya emang gak ada begonya, sampai surga ada di bawah telapak kaki ibu. Yang punya surga lihat telapak kaki bapak, kagak ada, jempol doang gede-gede, hitam-hitam, kuku udah pada tiengan begitu. Udah ibu mah hebat, udah hebat ibu mah, surga udah, amin. Saking hebatnya ibu ngeden beranak, dokter nungguin, bidan nungguin, dukun beranak nungguin, tuh emak lagi ngeden. Hebat nggak itu? Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Ada ini suaminya lagi ngeden depan pintu, terus pak, terus pak. Ya, pintu kebuka aja teriak, tutup pak, bau. Udah hebat, udah mama hebat, udah masuk surga emak, amin. Ayo aminin dong, jangan ngantuk begitu dong. Lagi diangkat-angkat, orang ini pura-pura banget. Ibu masuk surga semua, amin. Kalau ibu punya anak yang meninggal sebelum balik, itu nanti ada di pintu surga nunggu ibu, amin. Jangan dipikirin, udah anak udah meninggal, jangan dipikirin, bikin lagi aja. Makanya anak jangan 2, 3 kayak orang tua kita dulu, anaknya 12, 10. Emak saya anaknya 13, mati 5 nggak sedih, banyak sisanya kata bapak. Duit kagak, tabungan nggak punya, nomor rekening nggak ada, anak banyak, hidup tuh. Kita yang udah punya kerjaan, punya gaji, ada nomor rekening, anak 2, mati 1 tinggal mati lagi 1, mau bikin lagi udah kering, keran udah pada mampet, mau kemana? Benyenyeh, lo kagak benyenyeh dia. Ya, ayo kasih kesempatan. Ini kadang-kadang begitu, suami mau belum apa-apa udah teriak ibu, di luar ya. Akhirnya nggak masuk, nggak ke dalam, suaminya megangin pintu aja. Bagaimana mau keluar? Dosa ibu pengen masuk surga gampang, nungguin ikhlas suami selesai. Suami nggak ada alasan,
sholat 5 waktu, ibu mah enggak. Bener. Puasa kita 30 hari laki-laki, ibu mah enggak. Coba si bewok lagi muntah darah, kelar ibu. Ya bener. Bu saya gua ngomong ketinggian kali. Ada si bewok muntah darah. Kena teluh kali dia. Ya maaf ya. Pantes saya nggak bisa jadi ustadz PA begini. Bagi si bewok lah kena teluh. Tapi ibu ngerti, paham dia. Hai dah. Yang diem aja mungkin habis dikerok kali. Maafin. Yang demen dengerin, yang nggak demen pulang aja nggak apa-apa. Ya, jangan satu-satu sekaligus. Saya juga udah pengen pulang soalnya. Siapa yang terbaik bukan sekarang, nanti. Kita semua masih audisi. Yang ketawa mulu apa masuk surga? Bisa aja. Yang diem aja bisa jadi masuk surga juga bisa aja. Yang nggak jelas kali yang masuk. Enggak. Surga neraka urusan Allah, bukan urusan kita. Bener. Ada nggak Pak fatwa MUI yang mengatakan kalau kamu rajin ngaji saya jamin masuk surga? Ada nggak? Nggak ada. Kita masuk surga belajar kok, kumpul begini nih dekat sama kiai. Kalau semasa hidup kita nggak pernah dekat sama kiai, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Khawatirnya nanti kita mati meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Kenapa? Karena nggak pernah dekat sama kiai. Makanya saya sebutut-bututnya ibu jadi pelawak, jadi artis, masih ngaji sampai sekarang. Walaupun nggak bisa-bisa. Kiai buka kitab, saya ikut buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah bisa buka tutup doang sampai sekarang. Walaupun nggak bisa, tapi kita dapat pahala nuntut ilmu. Itu cakepnya gitu betul. Saya nggak lihat judul dari tadi, mempererat ukhuwah Islamiyah. Itu judulnya. Udah ini ukhuwah Islamiyah ini nih. Akur nih pengajian. Dunia mal'unatun, dunia seluruhnya isinya laknat mulu ibu. Kata guru saya, dunia isinya laknat mulu. Rumah tangga coba ada ributnya. Ribut itu. Coba kita di tempat kerja ada nggak ributnya? Di talim ada nggak ribut? Ya ini yang namanya nih. Yang namanya ukhuwah Islamiyah ini nih. Ukhuwah watoniyah di sini nih. RT ada, RW ada, Pak Lurah ada, Pak Camat ada. Yang mewakili wali kota ada. Cakep nggak itu? Itu ukhuwah Islamiyah. Kumpul kita nggak ribut, kita tetap NKR, itu watoniyah. Itu gampang bener. Ukhuwah, yang penting ada kuahnya aja. Iya. Asal ada kuahnya juga enak abang, bener. Nah, dulu saya makan nih, nyari-nyari sayur. Apa kata bapak saya? Belagu-lagu pakai sayur dicari. Air termos tuangin ke piring. Kasih garam, kasih nasi. Sayur namanya. Tuh diajarin susah, bukan diajarin senang. Makan dulu kan hampir rata-rata kita ngalamin makan sayur bening. Saya yakin deh nih. Dari mukanya kelihatan kok. Iya dulu nggak kaya-kaya banget gitu. Dulu kita semua ngalamin makan sayur bening. Saya ngalamin abang makan sayur bening. Sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Nggak dibumbuin, ngambang semua itu. Nah ini namanya bukan ceramah, ngablu. Apa aja saya kata, yang penting waktunya habis, saya pulang bawa duit kelar. Pusing amat. Mana nanti nggak ada yang bener? Ya bener, bukan urusan gua, urusan dia. Ya kan, makanya saya kalau ceramah ada panitia aman udah. Coba panitia miring-miring kabur, gua udah. Kiai, maafin Kiai. Guru, maafin guru. Ini bukan ceramah saya, apa aja saya akalin. Izin komandan, maafin. Kalau benar ya alhamdulillah, enggak ya emang kita begitu. Benernya kita, kata kita, kata orang belum tentu, apalagi kata Allah. Lillah wa fillah mardatillah. Di lillah aja kita nggak nyampe ibu. Lillah aja nggak nyampe kita. Wa fillah nih, kumpul kita ngaji, mau rawian, manakiban, tahlilan, itu jalan Allah tuh. Maulid di jalan Allah nih. Kalau udah lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, nanti ketemu mardotillah, ridhonya Allah, selesai udah bu. Ya, bener abang. Guru maafin ya, udah malam nih, jam 12. Yuk ayam aja udah tidur. Iya ayam tadi maghrib udah naik pada ke atas pohon udah tidur. Kalau kita masih melekai berarti kita kalah sama ayam. Ya, bener ibu. Malah cakapan anjing kadang-kadang sama kita. Kita udah tidur, anjing masih muter aja jagain kita. Ya bener, anjing masih setia lagi. Tapi anjing nggak pernah berantem main manusia-manusiaan. Jadi kalau manusia kalau berantem pasti keluar anjing-anjingan. Ya bener kan? Itu sama suami kalau udah kesel sama istri, monyet lu.
Ada yang begitu tangga saya tuh, maghrib berantem, monyet lu, melat lu. Entar malam dia pengen itu monyet dipakai juga. Pakai ngomong lagi ya, bagaimana lagi, emang cuma ada semonyet-monyetnya. Sambil nutup pintu, monyet-monyet. Ini buat yang dewasa, anak kecil nggak paham, makanya mangap aja dia. Penghormatan namanya, penghormatan. Yuk dah, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Bu, bebasin semua, ketawa, girang, hati senang, enak makan. Kalau ada orang ceramah galak, ibu pulang gak enak makan, kesel aja jadi pikiran pengen berantem, bener. Kalau kita ketawa, girang, kurang lapar, makan juga rada enak. Ya Bu ya. Orangnya udah enak, tenang, gak banyak urusan, Allah panggilnya waktu dia mati juga enak. Lihat doa kiai, ujungnya sering kita pakai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang gak banyak urusan, yang gak banyak persoalan, yang udah gak banyak pekerjaan. Ya Bu, yang udah gak banyak nafsunya. Bahkan kata kiai, orang yang udah gak ada nafsunya, gak ada syahwatnya, udah mati dia sebelum mati, dia matiin semua urusan. Urusan ini kagak mau, urusan itu gak mau, dia matiin sebelum dia mati. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, kata kiai. Kalau orang udah bisa ngilangin nafsunya, Allah kasih surga paling tinggi. Allah panggil sebelum akhir meninggalnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang gak banyak urusan, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hamba, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga.